Siapa salam? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Jangan dulu. Kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Salah satu siswa saya minta bawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon lindungilah, bimbinglah, dan sertailah selalu kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Pak absen kita dulu ya. Bibiana Sura, Hadir, Pak. Elizabeth Suku, Hadir, Pak. Fitriana Tari, Hadir, Pak. Maria Rinadawi, Hadir, Pak. Maria Mansering Agame, Hadir, Pak. Maria Lalu, Hadir, Pak. Mikael Yeremias Laka, Mensiana Ere, Hadir, Pak. Mensiana Guru, Hadir, Pak. Rodriguez Tarinova Putra. Hadir, Pak. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari? Baik, Pak. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, untuk memotivasi kita untuk belajar, kita asli dulu. Pak minta kita berdiri. Berdiri semua kita. Ya, aspirnya kita gampang. Ya, aspirnya kita gampang. Ada selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat pagi 2 kali, tepuk tangannya 2 kali, selamat siangnya 1 kali, selamat malamnya tepuk tangannya tidak bunyi. Ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada yang bunyi, masih belum konsentrasi. Kita ulangi lagi dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kita lagi. Silakan duduk dan terima kasih banyak ya. Pelajaran kita hari tentang pesawat sederhana. Ya, sebelumnya ya pertanyaan buat kita ya. Pertanyaan mengawali pembelajaran kita itu, apakah kamu tahu apa itu tentang pesawat sederhana? Yang kedua, apa saja termasuk ke dalam pesawat sederhana? Terus yang berikutnya itu, apa manfaat dari pesawat sederhana? Ya. Nomor 1, apakah kamu tahu apa itu pesawat sederhana? Ada yang tahu? Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang dipergunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Terus yang nomor 2, apa saja yang termasuk ke dalam pesawat sederhana? Apa saja? Saya, Pak. Ya, Yang termasuk ke dalam pesawat sederhana adalah tuas atau penghitung. Yang kedua, bidang miring. bidang miring. Tuas atau pengungkit, bidang miring. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Katrol. katrol. Apa lagi yang mungkin ada yang lain lagi? Pas. Saya, Pak. Ya, Roda berporos. roda berporos. Pasti ada manfaatnya ya. Itu pertanyaan ketiga itu, apa manfaat dari pesawat sederhana? Yang kita sebut tadi nomor 2, nomor 1 itu ya. Yang kita jalan nomor 1, kita jalan nomor 2 itu ada manfaatnya. Siapa yang tahu ada manfaatnya itu? Manfaatnya dari yang kita sebut dari yang sampai termasuk itu namanya pesawat sederhana. Pak, saya, Pak. Ya, Ada 3 manfaat. Yang Ya. pertama, mempermudah pekerjaan manusia. mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua,
mengurangi gaya ya. Dan yang ketiga, mengubah arah gaya. Mengubah arah gaya ya. Jadi manfaat dari pesawat sederhana itu mempermudah usaha manusia dalam melakukan kerja ya. Tujuan pembelajaran kita hari itu peserta didik dapat mengidentifikasi pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua itu peserta didik dapat mengelompokkan pesawat sederhana berdasarkan jenisnya, seperti yang kita sudah sebut tadi yang dalam pertanyaan awal tadi. Oke, yang pertama kita masuk dengan pengertian dan cara kerja pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu alat yang dirancang, ya, alat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan dengan mengubah arah atau besarnya gaya. Itu yang namanya pesawat sederhana, ya, alat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan dengan mengubah arah atau besaran gaya. Terus cara kerjanya itu tergantung dari jenis pesawatnya itu ya. Contoh saya sebut tadi tuas atau pengungkit, berarti beda cara kerjanya ya. Ada yang sebut tadi bidang miring, cara kerjanya itu beda. Ya, walaupun masuk dalam kelompok atau jenis pesawat sederhana. Ya, itu prinsip dasarnya prinsip dasar dari pesawat sederhana itu mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau memindahkan suatu benda. Ya, benda sesuatu yang kita mau diinginkan, kita inginkan untuk angkat itu dengan adanya pesawat sederhana atau kita menggunakan yang namanya pesawat sederhana itu, ya, itu kita bisa mengurangi gaya, ya. Terus bagaimana itu pesawat sederhana membantu manusia atau kita untuk mempermudah suatu pekerjaan, ya? Bagaimana pesawat sederhana itu membantu? Katanya pesawat sederhana itu membantu, ya? Katanya pesawat sederhana itu membantu, tapi bagaimana cara kerjanya itu, ya? Bagaimana itu dia mempermudah suatu pekerjaan itu? Caranya seperti bagaimana? Itu ada tiga cara itu, ya. Pesawat sederhana dalam membantu manusia itu ada tiga cara. Jadi ada baik. Itu cara yang pertama. Itu pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Ya. Yang pertama itu dia meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Itu contohnya tuas atau pengungkit. Ya. Ini kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya baik. Seorang anak lagi mengangkat batu atau mencukil batu itu. Ya. Itu dengan gaya dorongnya itu yang mengangkat satu objek itu, objeknya itu batu, gayanya itu dari itu manusia itu lagi angkat batu. Terus yang kedua dari tiga cara pesawat sederhana itu, yang kedua itu pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Ingat apa ya katanya? Pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Itu contohnya itu apa? Bidang miring, ya. Bidang miring. Kita lihat seorang anak lagi menaikkan drum ke truk itu, ya. Lagi menaikkan drum ke truk itu dengan bidang miring yang landai, ya. Tidak ada yang curang bidang miringnya, ya. Bidang miringnya yang landai. Menaikkan drum, ya. Drum tidak tahu yang di dalam isinya apa, ya. Mau entah dia kosong atau sedang berisi, tapi di gambarnya seperti begitu, ya. Terus yang ketiga itu atau yang terakhir, pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya itu apa? Katalog, ya. Contohnya katalog. Lihat gambar seorang anak lagi kerek air dari dalam sumur itu, ya, menuju ke permukaan itu digunakan alat bantu yang namanya katalog, ya. Itu. Yang berikutnya itu jenis-jenis dari pesawat sederhana. Jenis-jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama kita bahas tentang tuas atau pengungkit, ya. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit. Ya, tuas itu merupakan perkakas yang dibuat
untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban. Ya, dia dirancang khusus ya untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban. Itu dirancang sedemikian rupa, ya, sehingga hanya perlu sedikit gaya untuk mengangkat beban yang berat. Prinsipnya itu ya, prinsip dari tuas itu, kita lihat prinsip dari tuas itu dia dalam tiga bagian ya, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Jarak dari titik tumpu ke beban dan kuasa itu masing-masing disebut dengan lengan beban dan lengan kuasa ya. Jarak dari masing-masing. Dia punya kata jarak dari masing-masing. Misalnya ini ya. Ini yang beban ya. Beban, ini yang kuasa. Jarak dari sini dengan ini ke sini itu disebut dengan apa? Lengan beban dan lengan kuasa. Lengan kuasa dan lengan beban ya. Biasa dilambangkan itu LB dan LK ya. Biasa dilambangkan seperti itu. Contohnya lihat, ada pengungkit, ada tang, ada gerobak dorong, ada jungkat-jungkit, ada gunting, ya. Itu yang masuk dalam golongan tuas. Jadi pengungkit atau tuas itu digolongkan menjadi 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu golongan 1. Golongan 1, kita lihat golongan 1 itu apa golongan 1? Golongan 1. Golongan 1 itu tuas dengan titik tumpu di antara titik kuasa dan titik beban. Titik tumpu di antara titik kuasa dan titik beban. Bisa ingat kata-kata itu? Bisa ya? Kita bisa membayangkan titik tumpu dan titik kuasa itu ya, titik tumpu itu di antara titik kuasa dan titik beban ya. Jadi urutannya itu ya, jadi urutan itu titik kuasa, terus titik tumpu, terus titik beban ya. Itu posisi dari titik kuasa dan beban itu dapat ditukar. Contohnya itu jungkat-jungkit, linggis, membuka tutup botol, dan mencabut paku. Mencabut paku apa? Ya, contohnya di bawah itu ada gerobak dorong, pemecah kemiri, ada apa yang membuka tutup botol. Itu dia punya contoh. Terus golongan yang ketiga itu, lihat golongan ketiga, tuas dengan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Dia punya urutannya, tuas dengan titik kuasa dan di antara titik tumpu dan titik beban. Dia punya urutannya itu beban, kuasa, titik tumpu dan urutannya itu beban, kuasa ke titik tumpu. Contoh, pinset, sekop, dan penjepit roti. Lihat, kita lihat baik. Ini dia punya urutannya itu. Bisa. Dia punya urutan, kita lihat. Tuas dengan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban ya. Ini yang beban, terus ini yang kuasa, ini yang titik tumpu. Itu ketiga golongan yang ada pada tuas ya. Terus yang berikut yang ketiga itu ada katrol. Ya, ada katrol. Tahu katrol tahu? Tahu, ada yang tahu, ada yang belum ya. Ada yang belum tahu. Alat yang berupa roda, ya, alat yang berupa roda beralur tempat tali atau rantai bergerak, digunakan untuk mengubah gaya dan mengangkat beban. Itu yang namanya katrol. Ada 3 jenis katrol ya. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol bertetapkan ya. Ada berapa tadi? 3. Ada 3. Satunya Katrol tetap. tetap. 2 Katrol bergerak. katrol bergerak. Ketiga Katrol menjemuk atau takar. katrol menjemuk atau takar.
berputar ya. Alat yang terdiri dari roda dan poros tempat roda itu berputar yang berfungsi untuk mempermudah pemindahan benang. Contohnya roda pada kendaraan, setir mobil, alat sedotan pinsil, itu kita lihat gerobak roda itu ya. Jangan lihat yang di atas ada tumpukan, lihat yang di bawah bannya itu ya, ada roda itu. Oke, itu jenis atau jenis pesawat yang terakhir atau yang keempat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ada berapa jenis tadi pesawat sederhana? 4 ya. Ada roda berporos, ada katrol, ada bidang miring, dan ada tuas atau pemungkit ya. Oke, untuk lebih memahami kita ya, untuk lebih memahami kita simak sama-sama atau kita ikuti sama-sama, dengar dan lihat sama-sama itu video pembelajaran yang ada. Oke, baik. Kita sudah dengar, sudah nonton sama-sama ya. Sudah menyimak sama-sama tentang video pembelajaran itu. Video yang kita nonton dari video pembelajaran yang kita nonton itu, dari kita lihat, dari kita nonton, kita dengar itu, hasil dari video itu ada nggak? Ada tidak? Katanya yang dulu. Ada, Pak. Ada. Silakan kalau ada, pasti ada jawabannya. Ada pengertian pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Manfaat pesawat sederhana. Manfaat pesawat sederhana. Dan juga contoh dari pesawat sederhana. Dan juga contoh. Oke. Itu. Jadi dikatakan ada manfaatnya, ada jenisnya, pasti ada manfaatnya ya. Oke. Kita sudah simak sama-sama hasil video PowerPoint Pak. Sekarang kita bentuk dalam kelompok yang seperti yang sudah dibagikan kemarin. Ya, kita berapa kelompok kemarin? 3. Ya, oke, 3 kelompok. Silakan kita ke kelompok masing-masing. Paham caranya dulu ya. Sebelumnya. Jadi yang terbaik. Ya. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua, yang terbaik.
tujuan kita ya, tujuan kita itu mengidentifikasi pesawat sederhana yang digunakan ya, mengidentifikasi pesawat sederhana yang digunakan. Terus yang kedua itu mengelompokkan ya, mengelompokkan pesawat sederhana berdasarkan apa? Jenisnya ya. Itu kita lihat ada gambar pesawat sederhana itu. Di kegiatan pertama itu coba kita amati gambar berbagai alat yang termasuk pesawat sederhana ya. Terus yang kedua itu kita kelompokkan nama alatnya itu ya, nama alat yang masuk dalam nomor 1 misalnya ya, gerobak dorong itu, gerobak roda itu masuk dalam apa ya, tuas, bidang miring, katrol atau roda berporos ya, seperti itu. Kita tinggal dicontoh-contohkan. Kita lihat ada berapa alat di gambar itu ya, ada berapa alat di gambar itu. Kita lihat dia masuk dalam golongan apa. Silakan diskusi ya, silakan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusi. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Kita masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang pertama kelompok di tengah, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Teman-teman yang lain yang apa ya? Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nama alat pertama gerobak roda yang termasuk ke dalam roda berporos. Nama alat kedua skop yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat ketiga gunting yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat keempat bidang miring yang termasuk ke dalam bidang miring. Nama alat kelima pencabut paku yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat keenam tangga yang termasuk ke dalam bidang miring. Nama alat ketujuh skrup yang termasuk ke dalam bidang miring. Nama alat kedelapan pahat yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat kesembilan alat pemotong kertas yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat kesembilan pisau yang termasuk ke dalam bidang miring. Nama alat ke-10 mata bor yang termasuk ke dalam roda berporos. Nama alat ke-11 kerek sumur yang termasuk ke dalam katrol. Nama alat ke-12 tang yang termasuk ke dalam tuas. Nama alat ke-13 stapler termasuk ke dalam tuas. Nama alat ke-14 pembuka botol yang termasuk ke dalam tuas. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau menanggapi. Teman-teman, mungkin ada yang menanggapi, sudah dengar dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Mungkin ada yang menanggapi. Oke, sudah. Teman-teman kita kelompok 2 terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Itu hasil diskusi kita di mana kita sudah mengamati dan kita sudah mengelompokkan ya. Kita sudah mengelompokkan alat-alat itu ke dalam jenis pesawat sederhana ya. Alat-alat yang ada pada gambar yang kalian kerja itu masuk dalam pesawat sederhana. Contoh itu skop. Dia masuk di mana skop? Di tuas ya. Terus ada gunting, masuk di Tuas. ya. Ada tangga, masuk di Bidang miring. Ya. Atau ada yang salah masuk tadi? Tidak ya? Ya, Pak. Tidak salah masuk berarti paham dengan apa
punya gambar LKPD. Pak, kita kumpul kembali dulu gambar LKPD ya, kita semua ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, nama kelas, jangan lupa. Oke, berdiri semua dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Kita punya sedikit bagaimana tadi? Selamat siang. Belum konsen. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pesawat sederhana itu ingat betul ya. Pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan Pekerjaan. ya. Itu yang dinamakan dengan apa? Pesawat Sederhana. Nah, itu ada berapa jenis tadi pesawat sederhana? 4. Empat ya. Satunya itu dua satu tungki, dua Bidang kiri. yang miring, tiga Katrol. empat Roda poros. roda berporos ya. Itu yang masuk dalam golongan pesawat sederhana. Kalau kuasa atau pengungsi digolongkan menjadi berapa? 3. Jadi Tiga. Ada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dengan dia punya jenis dan dia punya cara kerjanya masing-masing. Ya? Ya. Terus ada katrol itu ada berapa katrol? 3. Ada 3. tiga ya. Ada 3 katrol itu. Dia terbaik. Ada katrol tetap, ya. Katrol gerak. Ada katrol bergerak. Katrol majemuk. Oke, untuk menguji pemahaman kita, ya, untuk menguji pemahaman kita, Pak kasih soal ya, kita kerja, ya, Pak bagikan soal untuk kita kerja, Pak kasih waktu 15 menit, ya, 15 menit. Pak kasih waktu 15 menit, kita kerja soalnya yang ada, ya. Silakan, itu hasil dari kita belajar tentang pesawat sederhana ya. Silakan. Di sini. Sudah ada sudah? Sudah. Akan dulu. Hasil bagi pemahaman kita ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang. Senang, Menyenangkan. menyenangkan, bosan ya. Ya. Oh ya, oke. Pertemuan kita minggu depan itu masih tentang pesawat sederhana ya. Tapi itu pesawat sederhana dan kerja rangka oto. Tapi kita masuk minggu depan itu dengan kerja rangka oto ya. Oke, kalau sudah siap kita untuk bisa keluar, silakan berdiri. Berdiri, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu baru kita pulang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami melakukan kegiatan kami. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari tetap kami ingat dan berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Terima kasih.